Peristiwa Tartar atau bangsa Mongol adalah tragedi besar dalam sejarah kaum muslimin. Ia merupakan musibah paling tragis sepanjang sejarah, di mana belum pernah terjadi satu peristiwa mengerikan seperti itu sebelumnya. Peristiwa yang kejahatannya demikian mencekik dan mudaratnya sangat ganas serta meniupkan angin bencana di berbagai negara muslim. Negeri bangsa Tartar berada di ujung negeri Cina di sekitaran gurun Sahara. Wajah mereka lebar, dadanya bidang, pinggulnya tipis, postur tubuhnya kecil, dan warna kulitnya kuning. Gerakannya cepat serta pikirannya gesit. Jika menginginkan satu wilayah, mereka akan selalu merahasiakan keinginannya. Mereka akan bergerak secara tiba-tiba sehingga penduduk sebuah negeri tidak mengetahui kedatangan mereka, dan mereka pun masuk ke dalam wilayahnya. Kaum wanita bangsa Tartar memiliki jiwa perang seperti kaum laki-lakinya. Senjata yang biasa mereka pakai adalah panah dalam berperang. Mereka tidak pandang bulu dan tidak membiarkan seorang penduduk pun untuk hidup. Mereka akan membunuh laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Karena maksud dan tujuan mereka bukan untuk harta atau berkuasa, namun hanya ingin menghancurkan dan memusnahkan ras lain selain mereka. Hal itu yang disebut penaklukan, bukan pembebasan seperti yang dilakukan kaum muslimin. Menaklukkan suatu negeri berarti negeri yang ditaklukkan akan dibuat tak berdaya dalam segala bidang, bahkan tidak segan-segan menghilangkan nyawa penghuninya, termasuk penduduk sipil seperti kaum wanita, anak-anak, orang tua, bahkan para penakluk akan melakukan pengrusakan aset lokal dan digantinya dengan aset atau bangunan peradaban sesuai dengan ciri khas penakluknya. Dan inilah yang dilakukan bangsa Tartar terhadap kaum muslimin kala itu. Setelah berhasil menguasai negeri Cina, pasukan Tartar di bawah pimpinan Genghis Khan yang mereka anggap sebagai titisan Tuhan dengan kekuatan 200.000 pasukan. Mereka menuju Fargana, bagian negeri Cina, dan Turki pada tahun 606 Hijriah. Bangsa Tartar terus melanjutkan petualangannya dan penaklukannya serta terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain hingga tahun 615 Hijriah. Mereka telah berhasil menguasai Bukhara dan Samarkand di Uzbekistan serta Khorasan Pakistan dalam penaklukan tersebut. Mereka membunuh dan menawan banyak orang. Menurut satu riwayat disebutkan jumlah korban dari kaum muslimin mencapai 2,5 juta jiwa. Mereka terus bergerak maju hingga akhirnya sampai ke Hamazan dan Haswin di Iran. Pada tahun itu juga, setelah itu mereka beranjak menuju Azerbaijan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Lalu berturut-turut mereka menguasai Dardaksharwan, Lanlex, dan Kopia. Orang-orang Tartar mampu menguasai sebagian besar wilayah dunia, dan bagian yang paling indah dan kaya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Bangsa Tartar berhasil memasuki kota Baghdad pada tanggal 10 Muharram. Mereka membantai semua penduduk Baghdad tanpa terkecuali. Korban yang terjatuh dalam pembantaian itu mencapai lebih dari 1 juta penduduk. Ada yang menyebutkannya hingga 1,8 juta jiwa. Mereka juga membakar bangunan perpustakaan Darul Hikmah serta membuang semua buku yang terdapat dalam perpustakaan ke Sungai Efrat, hingga akhirnya menghitam karena tinta. Baghdad sebagai ibu kota daulah Bani Abbasiyah takluk dan hampir selama 3 tahun dunia Islam tidak memiliki seorang khalifah. Negeri-negeri muslim telah hancur. Kaum muslim di wilayah lain hidup dalam ketakutan apabila sewaktu-waktu bangsa Tartar menyerang negeri mereka. Sungguh sebuah kepiluan bagi umat muslim pada saat itu hingga hari ini. Drama pengkhianatan selalu terjadi di setiap negeri muslim. Sungguh sebuah kepiluan bagi umat muslim pada saat itu hingga hari ini.